never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat account opening balance untuk soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 4, yaitu kasus UD Mudah Hasil. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Untuk membuat account opening balance pada Mayap Accounting, yaitu kita memerlukan data. Di sini sudah ada di soal neraca saldo atau trial balance per 30 November tahun 2022 untuk UD Mudah Hasil. Dari trial balance 30 November ini merupakan saldo awal per 1 Desember tahun 2022. Cara kita input ke dalam Mayap Accounting untuk account opening balance yaitu di dalam Common Center kita pilih Setup. Jadi kita pilih Setup, lalu kita pilih Balance, lalu Account Opening Balance. Dan di sini sudah ada opening balance yang saldonya masih 0, maka kita akan input trial balance yang ada di soal, kita pindahkan ke dalam opening balance yang ada di Mayap Accounting. Untuk yang pertama kita mulai cash in bank 1.242.750.000 rupiah kita isikan tanpa menulis tanda titik pada Mayap Accounting. Lalu berikutnya ada petty cash yaitu 15 juta rupiah. Maka kita input, lalu ada account receivable 129.870.000 rupiah. Lalu berikutnya kita masuk ke allowance. Kita lihat di allowance ini di sebelah kredit, sedangkan kelompok aset saldo normalnya ada di sebelah debit. Maka allowance ini kita beri tanda min. Di sini ada sebesar 9.200.000 rupiah. Maka kita beri tanda min 9.200.000 rupiah. Lalu berikutnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory yaitu 780 juta rupiah, maka kita isikan 780 juta rupiah. Berikutnya store supplies 13.500.000 rupiah. Lalu berikutnya ada prepaid insurance 26.250.000 rupiah, maka kita input. Lalu berikutnya ada prepaid rent 33.750.000 rupiah. Berikutnya kita lihat prepaid tax tidak ada angkanya, lalu kita masuk ke equipment at cost yaitu 34.200.000 rupiah. Lalu berikutnya ada equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit. Karena kelompok aset saldo normalnya di debit, maka untuk equipment akumulasi depreciation kita beri tanda min, yaitu min 24.750.000 rupiah. Lalu kita masuk ke kelompok liability, ada account payable. Account payable sebesar 121.545.000 rupiah. Maka kita input. Lalu berikutnya ada expense payable. Expense payable yaitu 18.850.000 rupiah. Maka kita input. Lalu berikutnya ada income tax payable, tidak ada angkanya, maka kita abaikan. Lalu ada PPN payable, kita lihat PPN payable tidak ada angkanya.
Lalu berikutnya PPN outcome ada sebesar Rp6.750.000, maka kita isikan Rp6.750.000. Lalu berikutnya ada PPN income. PPN income di sebelah debit, jadi saldo normal untuk liability yaitu di sebelah kredit, tetapi karena ada yang di sebelah debit, maka kita beri tanda min untuk PPN income. Berarti PPN income ada Rp4.500.000, maka kita beri min Rp4.500.000. Lalu berikutnya ada Bank Mandiri Loan. Bank Mandiri Loan sebesar Rp250 juta, maka kita input. Lalu berikutnya ada Randy Capital. Randy Capital yaitu sebesar Rp1.652.925.000, maka kita input Rp1.652.925.000. Lalu berikutnya ada Randy Drawing yaitu Rp38.100.000. Kelompok equity ini saldo normalnya di sebelah kredit. Karena ada yang di debit, maka Randy Drawing kita beri tanda min yaitu di sini angkanya sebesar Rp38.100.000. Berarti kita beri tanda min Rp38.100.000. Lalu berikutnya kita masuk ke sales. Sales di sini sebesar Rp955.025.000, maka kita input Rp955.025.000. Lalu berikutnya sales return, sales discount, dan free collect tidak ada angkanya, maka kita lewatkan. Selanjutnya kita masuk ke cost of goods sold. Kita lihat cost of goods sold yaitu sebesar Rp494.100.000. Maka kita input. Lalu berikutnya ada freight paid. Freight paid sebesar Rp13.200.000. Maka kita input. Lalu kita masuk ke dalam expense. Di sini ada advertising expense. Advertising expense sebesar Rp6.600.000. Maka kita input. Lalu berikutnya ada telepon, internet, dan electricity sebesar Rp13.350.000, maka kita isikan Rp13.350.000. Lalu berikutnya ada store supplies expense Rp7.425.000, maka kita isikan. Lalu berikutnya ada bad debt expense, tidak ada angkanya. Lalu berikutnya ada depreciation expense sebesar Rp24.750.000, maka kita input. Lalu berikutnya ada rent expense Rp34.950.000, maka kita input Rp34.950.000. Selanjutnya ada wages and salaries expense Rp54.450.000, maka kita input Rp54.450.000. Lalu ada other operating expense yaitu Rp28.900.000, maka kita input. Lalu kita masuk ke other income, ada interest revenue sebesar Rp8.700.000, maka kita input Rp8.700.000. Lalu ada interest expense Rp13.200.000, maka kita input. Lalu berikutnya ada
bank service charge yaitu Rp9.900.000. Maka kita input. Lalu yang terakhir ada income tax expense Rp7.550.000. Di sini amount left to be allocted-nya tidak 0, berarti ada kesalahan atau ada kekeliruan kita mengisi daftar akun. Lalu kita cek kembali sampai dengan amount left to be allocted-nya menjadi 0. Jadi kita cek kembali apakah ada kesalahan pada saat kita menginput. Yaitu di sini selisihnya Rp21.450.000. Insurance expense belum kita input, maka ternyata kita ada ketinggalan angka satu akun, yaitu untuk insurance expense sebesar Rp21.450.000. Maka kita input untuk insurance expense lalu kita tab dan amount left to be allocted-nya menjadi 0. Apabila sudah 0 berarti debit dengan kredit ini sudah balance dan pekerjaan kita sudah benar. Itulah tadi cara membuat account opening balance pada Mayap Accounting. Di sini yaitu kasus UD Mudah Hasil soal UKK Akuntansi tahun 2024 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.